Oke, hai semuanya, selamat datang kembali. Selamat berjumpa kembali di webinar kita malam hari ini, Jumat 8 September 2023 bersama Subiantik, sehat dan cantik bersama Subiantik. Nah, malam hari ini kita akan kembali sharing nih tutorial ya cara membuat vegan gluten free fruit pie yang pastinya bakal seru banget dengan narasumber ahlinya, Neng Monik. Halo Neng Monik, selamat malam. Apa kabar Neng Monik? Selamat malam Mbak, semuanya juga selamat malam di sana. Mbak, saya switch ke laptop ya sebentar ya, coba ya. Kalau misalkan Oke, Neng. bisa, ya sementara mungkin di sini selamat malam semuanya. Selamat hari Jumat malam, selamat apa ini berarti weekend juga. Betul. Oke, Neng Monik ini bertempat tinggal di Sleman, Yogyakarta ya, Neng ya. Dan biasanya juga tinggal di Singapura ya, Neng ya. Betul, iya. Sementara ini Oke. ini lagi pulang, lagi mudik. Jadi mudik, jadi ini saya bisa join juga kan di sana. Jadi biasanya itu lebih ke Singapura dulu waktu pandemi mungkin yang sudah biasanya ikutan. Saya sempat 2 tahun nggak bisa pulang, sempat 2 tahun, tapi sekarang sudah ini sudah bisa bolak-balik sekarang. Oke, dan sekarang beliau mempunyai jabatan sebagai ya, mulai usaha sejak tahun 2017 ya, Neng ya. Ya. Oke, sebelum kita ke materi, Monik, apa sih pentingnya menjaga pola makan bagi manusia? Pola makan ya. Saya tuh pola makannya sebetulnya semua di ukuran moderasi. Jadi saya makan pemakan segala. Kebetulan pantangannya kalau di laut dari laut cuma karang, kalau di darat cuma batu. Tapi semua dalam moderasi karena mungkin kandungan Halo, semoga iya menggema ya, Neng ya. oh gitu. Sebentar coba sebentar. Halo, sudah bisa Mbak? Laptopnya Bu Ani ini Bu. Kamera Mbak. Speakernya ini sudah di-mute. Ini masih. Sebentar Mbak, saya switch ya. Oke, baik Bu. Sudah. Mbak sudah nggak menggaung kah? Sudah Bu, sudah Neng. Sip. Mohon maaf banget ya Neng ya. Tadi kita ulangin saja ya Neng ya. Oke, nah sebelum kita ke materi nih, menurut Neng Monik, apa sih pentingnya menjaga pola makan bagi manusia? Silahkan Neng Monik. Satu ya, untuk pentingnya untuk menjaga pola makan biar kita nggak punah lah. Ya, apa namanya? Jadi biasanya gini, orang itu kan beda-beda ya untuk apa namanya kondisinya, situasinya segala macam memang beda-beda. Jadi kalau saya pikir sih mungkin lebih baik apa kita mengenali diri kita sendiri apa yang dibutuhkan. Kita sempat ya tadi ngobrol gitu tentang hyperthyroid, hipotiroid segala macam. Terus, aduh ini harus apa yang dihindari, apa yang enggak. Nah itu kita harus mengenali apa sih yang sebetulnya problem tubuh kita. Jadi yang dari situ kita akan bisa mengatur pola makan kita sehari-hari, apa yang diperlukan, apa yang enggak, apa yang harus dikurangin, apa yang harus apa ditambah gitu ya. Maksudnya kadang-kadang ada persepsi untuk diet itu berarti pokoknya aku harus kurus dan aku nggak makan. Padahal kalau misalkan memang akan dietary itu biasanya
motivasinya misal memang harus harus losing weight ya, apa yang harus proporsinya dikurangin, apa yang harus proporsinya ditambah. Tapi jangan nggak makan gitu. Satu. Terus kayak saya misalkan, kebetulan sayanya itu kena hipotiroid gitu, hipotiroid. Jadi selain cek ke dokter apa yang boleh, apa yang enggak, misalkan saya justru harus makan yang agak bergaram, yang ada kandungan yodiumnya. Padahal saya sendiri nggak senang asin-asin. Terus dan saya juga nggak suka konsumsi suplemen yang hormon gitu ya dari dokternya. Jadi apa yang harus bisa disubstitusi? Oh iya, makan misalkan yang ikan-ikan yang bagus untuk yang fatty fish, tapi yang healthy fatty fish gitu, kayak tuna, makarel, segala macam. Terus ternyata saya kan penyuka tahu dan tempe, ternyata saya nggak boleh makan terlalu banyak uh, produk yang dari kedelai. Nah itu. Jadi pola makan yang paling bagus adalah pola makan yang memang sesuai dengan situasi kondisi tubuh kita, Mbak. Dan semua harus ada di moderation ya, moderasinya. Gitu, Mbak. Oke, mantap, keren banget nih. Sukses selalu ya, Neng Monik ya. uh, Oke, manfaat dari vegan bisa lebih efektif untuk membantu mengendalikan kolesterol jahat dan menurunkan kadar gula darah dalam tubuh ya, Neng ya. Kondisi ini memang sangat penting untuk menjaga kesehatan organ jantung, mengingat kadar kolesterol, tekanan darah, dan kadar gula yang mempengaruhi dan meningkatkan resiko penyakit jantung ya, Neng ya. Nah, ternyata banyak banget nih Sobat Subi, kreasi-kreasi olahan makanan dari vegan. Salah satunya adalah kue pai ya, Neng ya. Cemilan satu ini teman-teman juga sudah nggak asing lagi kan ya. Nah, materi ini kali ini bakal seru banget nih ya. Karena kita bakal melihat langsung nih tutorial cara membuat gluten free fruit pie, dan Sobat Subi yuk langsung simak langsung, jangan terlewatkan ya dari step by step-nya nanti oleh Neng Monik. Nah, kalau ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan saja di room chat-nya ya teman-teman ya, dan nanti saya bantu bacakan dan sampaikan ke Neng Monik. Oke, Neng Monik, silahkan untuk memaparkan materinya untuk malam hari ini. Ya, jadi teman-teman sekalian, bikin gluten free sama vegan itu sebetulnya tantangannya buat saya. Nah, untuk malam ini kita bikin no bake fruit pie. Karena di Singapura itu kan buah-buah tropis itu kan mahal, Mbak. Jadi tadi saya mikir-mikir apa ya yang aku bikin, dan di sini itu murah gitu ya untuk bahannya, untuk buahnya. Terus masih bisa menarik perhatian dan enak dan banyak sekali orang suka. Jadi saya milih mangga, Mbak, gitu. Jadi mangga itu kan kalau misalkan musim kan, waduh, banyak sekali dan murah sekali ya. Sedangkan kalau di Singapura tuh satu biji itu sekitar 4 sampai 5 dolar satu buah gitu. Di sini kan sekilo aja bisa sampai 10.000 aja gitu. Jadi saya memilih untuk bikin fruit pie, tapi untuk fly-nya itu mangga. Nah, kita langsung ke resep ya, Mbak. Kita langsung ke resep. Jadi ini mudah sekali karena teman-teman yang nggak punya oven juga bisa bikin. Karena tidak perlu dipanggang-panggang segala macam. Nah, pertama-tama saya menggunakan tepung almond. Tepung almond di sini. Jadi ini 125 gram tepung almond. 125 gram tepung almond. Jadi kalau misalkan yang satu pack itu biasanya sekitar 250 gram, cuman dipakai separuhnya saja. Nah, ini tepung almond, lalu mangga. Nah, ini mangga tadi itu nemunya mangga arum manis ya. Jadi mangga arum manis
yang besarnya itu sedang, nggak terlalu besar sekali, tapi juga nggak kecil. Jadi yang mangga yang ukuran sedang. Apa lagi ya? Nah, ini kita pakai margarin karena kan di sini konsepnya adalah vegan dan gluten free. Jadi saya pakai margarin. Margarinnya boleh apa aja deh mereknya. Pokoknya yang ada di apa namanya, ada yang di toko, ada yang di warung apa gitu, pakainya margarin yang ada. Lalu uh, ini margarinnya 75 gram. Jadi mangga ukuran sedang. Mangganya bisa apa aja, tergantung ya di situ lagi musim apa, lagi yang murah apa gitu ya kalau saya. Lalu tepung almondnya 125 gram, margarin 75 gram, ini gula palem, gula semut atau gula palem itu 2 sendok makan saja. Lalu untuk gula pasir itu 2,5 sendok. Nah, ini maizena itu 2 sendok makan, jadi gula pasirnya juga 2,5 sendok makan, maizenanya 2 sendok makan, agar-agar putih 1 sendok teh. Nah, ini kenapa agar-agar putih? Karena kan kita nggak pakai telur, nggak pakai apa-apa segala macam, jadi tidak ada pengikat. Nah, maizena sendiri kan memang kental, tapi dia tidak firm. Jadi yang kita pakai adalah agar-agar putih. Lalu saya pakai separuh lemon. Lemon ini kalau misalkan agak susah nyarinya bisa diganti dengan jeruk nipis. Nah, lalu oh iya saya lupa sebentar. Nah, ini susunya 225. Susunya bukan susu yang dairy, bisa pakai almond milk atau bisa pakai soya milk. Jadi terserah untuk penggunaannya bisa pakai almond milk atau bisa pakai soya. Nah, di sini karena saya nyari-nyari almond milk nggak ada, saya pakai soya milk. Walaupun tadi saya bilang ya, kalau misalkan saya punya hipotiroid, nggak boleh banyak-banyak makan yang kandungannya kedelai. Tapi nggak apa-apa lah, itu jangan terlalu steril ya. Jadi bahan-bahan sudah ada, kita mulai ke cara ini, cara pembuatannya. Sebentar. Oke, pertama-tama ini kita sangrai dulu tepung almond. Jadi karena ini tidak ada apa namanya, tidak ada panggang memanggang, jadi kita sangrai dulu tepung almondnya. Oke, sangrai sampai warnanya itu agak berubah. Jadi kan biasanya tepung almond kan putih ya. Jadi apa namanya, kita sangrai dulu sampai berubah warna sedikit agak gelap. Tapi jangan gelap-gelap sekali. Jadi kita sangrai ya sampai berubah warnanya tuh agak cenderung gelap. Tadi saya mungkin agak cheating sedikit. Ini sudah saya sangrai sedikit hanya karena mungkin perlu waktu, mungkin kalau misalkan sangrai sendiri sekitar 7 sampai 10 menit ya, tapi harus diaduk terus supaya rata dan tidak gosong. Jadi biar untuk menyingkat waktu, tadi saya sudah sangrai hanya untuk menunjukkan bahwa tepung almond ini harus disangrai supaya apa namanya, pie crust kita tidak mentah, tidak terlalu mentah. Nah, oke, saya matiin. Lalu saya masukkan ke tempat mangkok ini ya untuk Nah, oke, ini kita untuk membuat crust-nya.
Nah, sambil kita akan mengaduk kerasnya, ya, kita masukkan dulu mentega, tadi 75 gram ya menteganya, itu untuk dilelehkan. Jadi dilelehkannya jangan sampai yang menteganya tuh jadi kayak apa namanya, bening tapi mendidih, tapi cukup sampai meleleh saja. Oke. Oke, jadi sambil kita menunggu menteganya meleleh, kita masukkan bahan-bahan untuk kerasnya. Jadi ini tadi tepung almond yang sudah kita sangrai, lalu masukkan gula palemnya. Nah, ini gula palem tadi 2 sendok makan. Kita masukkan ke sini. Nah, di sini saya nggak pakai garam. Karena apa? Karena mentega itu biasanya sudah ada salted ya. Mentega itu kan biasanya salted. Biasanya sih kalau misalkan butter ada pilihan salted dan unsalted. Tapi kalau misalkan yang mentega itu biasanya memang sudah salted. Jadi ini sambil saya aduk di sini untuk kerasnya. Jadi saya bikin kerasnya dulu supaya oke. Nah, ini kalau sudah mulai meleleh, saya matiin apinya. Jadi biar tidak terlalu kepanasan dan mendidih, lalu menteganya bening. Nah, oke. Jadi ini menteganya sudah meleleh. Kadang setengah panas gitu ya, setengah meleleh. Yang lain belum meleleh, udah saya matikan apinya. Jadi supaya yang lain sudah meleleh dengan otomatis aja. Nah, ini kita masukkan ke dalam. Nah, ini kita masukkan ke dalam campuran tepung almond dan gula palem tadi. Oke. 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 Lalu kita aduk. Kita aduk aja seperti ini. Kita aduk sampai rata semuanya. Memang nantinya itu enggak akan apa namanya, teksturnya tidak akan terus lembut seperti tepung terigu, tapi dia akan crumble. Nah, crumble itu sebetulnya yang kita cari, tekstur crumble yang akan kita cari supaya nanti pie crust-nya itu malah justru pada saat kita makan itu apa sih namanya, agak crispy gitu ya. Jadi dia akan lebih oke. Nah, oke. Nah, sudah. Nah, tekstur dari kerasnya itu akan seperti ini. Nah, tekstur dari kerasnya itu akan seperti ini ya, crumble seperti ini. Ini sudah ada menteganya, yang nanti kita nggak usah pakai baking-bakingan segala macam, sudah akan firm. Caranya, yuk kita lanjut. Caranya adalah kita siapin untuk pie pan. Ini kira-kira diameternya untuk resep ini diameternya sekitar 18 cm ya. 18 cm, lalu kita langsung tuang. Nah, kita tuangkan di sini. Nah, hop. Kita tuang di sini sambil kita penyet-penyet ya. Saya ini sebentar sedikit. Nah,
Kita tuang di sini. Sambil kita ratakan. Jadi ini untuk apa namanya? Untuk ukuran loyangnya sekitar 18 cm. Oke. Jangan terlalu tebal, karena kalau misalkan terlalu tebal nanti untuk tasnya terlalu tebal tuh nanti jadi isiannya nggak banyak, padahal lebih enak ya kalau misalkan isiannya banyak. Jadi kerasnya itu jangan terlalu tebal untuk ini apa bikin ini adonannya. Di sini tangan saya bersih. Tangan saya bersih. Jadi kalau misalkan mau ini dikasihin apa namanya glove ya, dikasihin glove bisa, tapi ini untuk mempercepat kepadatan memang kita harus ada apa namanya feel-nya memang pakai tangan supaya ini juga padat. Nah, oke, sisa kerasnya ini kita taruh di samping-samping. Nah, jadi ini untuk pagarnya, untuk dindingnya di samping-samping di sini. Nah, oke, ini butuh feeling dan kesabaran untuk bisa bikin ini rata dan tidak terlalu tebal. Jadi memang di sini bener-bener yang kita tuh feelingnya gimana ya? Feelingnya harus dapet. Oke. Dan ini harus kita padatkan ya. Kadang-kadang kalau misalkan pakai apa namanya? Pakai ini sendiri ya, pakai spatula tuh suka kadang nggak begitu padat sekali gitu. Nah, karena kita pengen supaya apa nanti waktu kerasnya itu sudah jadi dan sudah dituang isinya, fillingnya, nanti pada saat sudah kita mau angkat atau copot dari loyang, itu akan firm, akan membentuk dengan bagus. Oke. Oke. Nah, ini nah, ini untuk adonan tadi ya, 125 gram tepung almond, ini pas banget untuk kerasnya. Nah, nanti saya tunjukkan. Jadi, nah, ini sudah. Jadi itu untuk warna supaya apa kelasnya itu agak kecoklatan, makanya tadi saya pakai palm sugar, bukan yang pakai gula pasir biasa. Nah, oke. Oke. Nah, ini kerasnya sudah jadi. Nah, simple banget kan? Ini kerasnya sudah jadi dan ini sudah rata di apa namanya? Sudah rata untuk memutar di sana. Ini pakai loyang yang 18 cm. Lalu selanjutnya selanjutnya untuk keras ini
kita masukkan ke dalam kulkas. Kita masukkan ke dalam kulkas supaya ini padat. Nah, masuk ke dalam kulkas itu sekitar 2 jam sampai 2,5 jam sih sebetulnya, supaya mentega cair yang ada dalam kandungan ini bisa padat. Kalau misalkan pengen cepat, kita masukin aja ke dalam freezer dan itu bisa paling cuma 1 jam saja. Oke, kita masukkan ke dalam freezer. Saya cuci tangan dulu ya. Oke. Oke, kita masukkan ke dalam kulkas dulu ini. Oke, nah untuk proses selanjutnya kita akan bikin fillingnya. Oke. Nah, untuk fillingnya itu tadi mangga kita masukkan ke food processor. Kalau misalkan memang tidak ada food processor, bisa pakai blender, tapi kalau misalkan pakai blender itu susunya harus dicampur. Karena kalau misalkan nggak dicampur, kadang-kadang blender itu butuh ada cairan ya. Tapi kalau misalkan yang punya food processor, jadi langsung saja pakai food processornya. Nah, ini kita tuang ke dalam food processor. Oke. Oke. Lalu kita tutup. Kita giling sampai halus. Oke, kita giling sampai halus ya. Sekitar berapa sih tadi, setengah menit ya, mungkin sekitar setengah menit sampai 1 menit untuk kita menghaluskan ini ya, menghaluskan mangga ini, baik pakai blender maupun pakai food processor. Jadi butuh sekitar ya setengah menit sampai 1 menit. Oke, kita masukkan ke sini. Jadi benar-benar tadi itu kita lihat ya, bahwa kita sama sekali tidak menggunakan tepung terigu atau bahan-bahan yang ada kandungan hewaninya. Jadi untuk tepung yang kita gunakan ada 2 macam, yaitu tepung almond dan tepung maizena untuk pengental dari nanti kita bikin fillingnya. Oke. Oke, ini kita masukkan ke sini. Kalau misalkan tadi itu ada satu bahan, yaitu lemon. Kenapa saya pakai lemon? Karena aroma manis itu kan manis banget ya.
Jadi kalau misalkan fruit pie itu kayaknya kalau untuk saya seneng yang agak ada nggak terlalu manis banget tapi ada asam-asamnya dikit gitu. Jadi saya uh, apa namanya tambahkan lemon. Oke, jadi ini separuh buah lemon saya kucurkan ke. Nah, oke, lalu kita aduk. Karena kita menggunakan apa namanya susu yang dari plant based, baik itu dari kedelai maupun dari almond, jadi penambahan oke, jadi penambahan lemon itu bisa langsung ke buahnya langsung kayak begini. Karena kalau misalkan susu biasa, susu yang dari dairy, begitu ditambahkan lemon atau sesuatu yang acid, dia akan crumble, jadi nggak akan halus hasilnya. Jadi pada saat kita menggunakan, misalkan ada yang mau mencoba dengan menggunakan susu sapi, penambahan puree atau apa namanya puree mangga dan lemon ini ditambahkan terakhir sendiri. Jadi kalau misalkan pakai susu yang biasa, itu susu gula maizena dulu, sampai dia agak mengental, baru dimasukkan buah dan lemonnya supaya susunya itu tidak crumble. Jadi kalau misalkan crumble, akhirnya isian pie itu tidak halus jadinya. Oke, ya untuk selanjutnya. Selanjutnya adalah oke, kita masukkan susu. Ini saya pakai susu kedelai ya. Saya tadi pakai ini yang saya dapatkan ya. Maksudnya kalau misalkan susu kedelai murni itu lebih bagus. Tapi saya nggak ada di sekitaran rumah sini, nggak ada yang jual. Jadi saya pakai susu kedelai. Dan saya nggak nemu susu almond juga soalnya. Jadi susunya saya masukkan ke sini. Lalu ini gula pasir tadi 2,5 sendok makan. Masuk. 1 sendok teh agar-agar warna putih ya, yang bening. Ini adalah untuk pengikat, karena kita nggak pakai telur. Nah, maizena juga kita masukkan dulu sebelum api menyala. Oke. Nah, kenapa maizena itu kita masukkan sebelum api menyala? Karena ini kita campur dulu pakai whisk ini. Jadi pakai whisk kita campur dulu sebelum api menyala supaya semuanya itu bercampur dulu dan nantinya pada saat mengental itu enggak menggempal-gempal. Oke. Kita nyalakan apinya sekarang, apinya sedang saja ya, nggak jangan terlalu besar. Oke. Lalu karena seperti yang tadi kita bilang ya, karena susunya itu bukan susu dari sapi, jadi untuk puree mangga yang kita sudah campurkan dengan lemon, itu bisa kita campurkan langsung di sini. Oke. Oke, saya pakai whisk karena lebih gampang untuk mencampur secara rata daripada kalau misalkan pakai sendok. Ini, jadi dia bisa memecah untuk apa namanya gumpalan-gumpalan itu kalau pakai whisk. Kadang-kadang kalau misalkan pakai sendok agak susah juga sih ya.
Oke, jadi memang harus kita aduk supaya maizenanya itu tidak menggumpal-gumpal. Walaupun tadi sudah kita campur ya, tapi okelah kita aduk. Sampai di sini gampang kan caranya? Kalau dilihat sih gampang ya, Neng, ya. Mungkin kalau mencoba buat sendiri agak kesusahan mungkin. Kalau Bisa, untuk bisa. Mm-mm. mohon maaf, Neng, kalau untuk tepungnya nih, kalau, selain tepung almond, apakah ada jenis tepung lain ya, Neng, ya? Untuk Sebetulnya sih pengganti. bisa, Mbak. Pakai mocha juga bisa sebetulnya. Jadi kalau misalkan mau kayak misalkan pai-pai yang biasa itu kan sebetulnya pakai tepung terigu sama apa namanya pakai tepung terigu, garam sedikit ya, garam sedikit sama butter atau margarin. Nah itu bisa kalau misalkan pakai mocha gitu. Itu apa namanya bisa dimodifikasikan hanya kalau misalkan pakai tepung mocha harus di bake dulu gitu karena nantinya rasanya akan beda Mbak. Jadi rasanya itu akan beda. Kalau misalkan nggak mau pakai tepung mocha atau enggak misalkan teman-teman ada yang nggak punya ini nggak punya apa namanya uh, aduh aku mau ngomong apa sih oven itu bisa pakai oats gitu. Oats itu kan juga gluten free ya, tapi jangan yang sudah instan-instan, yang kayak misalkan Quaker Oats instan atau apa segala macam. Karena biasanya kalau untuk yang Quaker Oats yang instan apa segala macam sudah ada campuran susunya atau apa segala macam. Jadi misalkan bisa pakai oats yang murni, disangrai dulu juga, gitu. Terus nanti habis disangrai harus di blender karena kan kalau oats kan bijiannya kan besar-besar gitu. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman yang punya oven, wah aku nggak mau pakai tepung almond nih mahal gitu. Misalkan itu bisa pakai misalkan itu tepung mocha, lalu nanti di oven dulu. Cuman kadang-kadang begini Mbak, tepung mocha itu hmm, kalau misalkan kita campur dengan cairan ya ini kayaknya kalau misalkan pie sih aman ya. Tapi kalau misalkan kita campur dengan cairan yang macam-macam tuh kadang-kadang suka apa ya teksturnya jadi agak alot atau liat ya gitu. Jadi dia biasanya kadang teksturnya akan lebih kayak chewy gitu. Jadi tidak crusty tapi chewy seperti itu. Oke, berarti tepung Mm. almond itu juga bisa digantikan oleh tepung terigu atau tepung mocaf ya, Neng, ya? Kalau pakai Ya, tepung mocaf itu harus di oven dulu ya, Neng, ya? ya. Kalau pakai mokaf memang harus di oven dulu Mbak gitu. Soalnya kan walaupun disangrai nanti taste-nya tetap beda. Taste-nya jadi kayak tepung gitu soalnya. Tapi kalau misalkan si tepung mokaf itu sudah disangrai di apa namanya di oven, dia kan jadi matang gitu Mbak. Kalau untuk di oven itu sampai berapa lama ya, Neng, ya? Sebetulnya kalau di oven itu sekitar 10 menit ya Mbak. 10 sampai 15 menit aja sudah selesai itunya. Cepet kok, karena kan dia tipis ya Mbak. Dia tipis. 10 sampai 15 menit, lalu menunggu dingin, baru nanti apa namanya flanya atau apa campuran ini nanti dimasukkan. Oke, nah untuk malam hari ini kan berarti Neng Monik itu memakai buah mangga ya, Neng, ya? Ya, Nah, untuk, buah apa aja sih yang bisa, atau sering apa namanya, dicampurkan dalam pembuatan pai buah? Apakah semua jenis buah itu bisa ya, Neng, ya? bisa Mbak. Mau pakai durian aja bisa. Mau pakai durian kalau yang aku pengen durian, aku mau rasanya durian bisa gitu. Atau misalkan aku pengen warnanya merah pakai buah naga campurannya bisa Mbak gitu juga kan buah naga kan jadi ungu gitu ya itu enak juga gitu sebetulnya hanya kan kalau buah naga itu apa namanya dia kandungan airnya banyak tapi itu masih bisa jadi istilahnya buah naga itu
kan hampir nggak ada rasanya gitu. Jadi misalkan mau pakai buah naga untuk warnanya jadi ungu ya, kemerahan, itu tambahkan aja, misalkan biar agak seger tambahkan lemon, atau mungkin buah naganya dicampur dengan nanas, atau mungkin memang aku kepengen yang manis aja, mungkin dengan hanya warnanya saja, tapi nanti dikasih vanila gitu bisa untuk fillingnya. Tapi kalau misalkan untuk mau bikin pakai apel juga bisa Mbak gitu. Tapi kayak apple pie itu, jadi isiannya si apple pie itu tapi harus di apa namanya, rebus dulu ya, harus dimasak dulu untuk apple pie-nya. Kan kadang-kadang suka ada yang kalau bikin apple pie-nya mentah di apa namanya, disusun ya, kayak gitu terus dimasukin ke oven. Kalau misalkan kepengen enggak pakai oven, ya si apple pie-nya itu harus dimasak dulu. Terus kemarin waktu di Singapura sebetulnya saya sempat bikin, karena saya lihat pas kebetulan kok ada markisa gitu, waduh gitu kan. Kalau markisa itu kan sudah rasanya kan sangat spesial, terus aromanya juga spesifik banget gitu ya, beda gitu. Terus saya pakai, jadi bikin fruit pie seperti ini juga, tapi isiannya pakai markisa. Itu enak banget loh Mbak, beneran. Enak banget dan rasanya tuh seger banget gitu, karena kita nggak usah menambahkan lemon, dia sudah ada rasa asamnya segar gitu. Nah, kalau untuk markisa, jadi ada sekitar mungkin 10 markisa, itu saya peres pakai kayak peresan tahu itu loh, yang apa namanya, kasa. Jadi saya masukkan semuanya, terus saya peres. Jadi peres sampai keluar air sarinya markisa itu. Nah, itu yang nanti dimasukkan ke dalam campuran untuk filling ini, Mbak. Jadi untuk markisanya. Terus nanti untuk toppingnya, markisa yang segar, yang ada biji-bijinya itu, nanti setelah apa namanya, si filling itu sudah agak firm, itu ditaburkan markisa yang segar di atasnya. Jadi ada hiasan-hiasannya gitu. Jadi apa namanya, kita bisa berkreasi macam-macam dengan apple fruit pie ini. Untuk toppingnya, atau mungkin pengen yang ininya fly-nya plain aja, terus nanti buahnya untuk toppingan gitu, itu juga bisa Mbak. Jadi misalkan bikin tapi tanpa buah yang dicampurkan ke dalam filling, hanya plain saja putih, bisa dikasih apa namanya, sedikit rasa lemon atau untuk acidity, atau mungkin kepengen rasanya cuma plain vanilla aja, terus nanti baru dihias topping-toppingnya di atasnya. Itu juga bisa. Jadi oke. Ya, ini. Nah, seperti yang tadi saya bilang kan, untuk mempercepat saya masukin ke freezer ya, supaya ini firm. Jadi ini sudah firm, ini sudah. Nah, ini sudah firm, tinggal kita masukkan fillingnya saja, Mbak. Gitu. Oke. Kita masukkan fillingnya ya. Nah, sudah fillingnya setelah sudah hangat-hangat gitu ya, kita masukkan. Nah, ini langsung saja masukkan semuanya ke dalam pie crust-nya di sini. Oke. Oke. Nah, kita goyang-goyangkan sedikit supaya rata. Nah, ini setelah kita masukkan, bentuknya seperti ini, penampakannya seperti ini, masih plain saja. Lalu kita diamkan di dalam suhu ruangan sampai
setengah dingin atau sudah dingin ya, itu kan tadi masih hangat dari kompor untuk fillingnya. Jadi sebelum kita masukkan ke kulkas lagi, itu kita harus menunggu supaya ininya dingin. Nah, fillingnya benar-benar total dingin baru kita masukkan ke dalam kulkas. Nah, oke, tadi saya sudah mempersiapkan yang sudah saya masukkan ke dalam kulkas. Nah, ini adalah pie yang sudah firm. Jadi kalau sudah firm, digini-giniin udah nggak kemana-mana ya Mbak. Nah, ini kita bisa hias. Oke, kita coba hias ya. Nah, ini belum firm sekali ya. Ini belum firm sekali karena memang butuh sekitar mungkin 2-3 jam supaya ini firm sekali untuk agar-agarnya atau segala macam. Nah, dan kalau misalkan sudah keras sekali nanti toppingnya nggak akan menyatu ke ininya Mbak, apa namanya, ke atasnya. Oke. Oke, kita siapkan. Nah, ini jadi untuk sebentar saya zoom sedikit. Kebanyakan zoomnya. Nah, ini ya, jadi ini adalah penampakan dari topping yang, kok topping sih, filling yang tadi sudah saya siapkan sebelumnya, yang setelah proses memasukkan filling ke dalam keras itu selesai. Nah, nah ini yang bisa dihias-hias Mbak. Jadi ini yang bisa kita hias, terserah mau dihias apa aja. Misalkan dihias pakai itu yang edible flowers gitu kan lucu ya. Terus nanti pakai buah-buah yang lain supaya berwarna-warni. Nah, ini kebetulan tadi saya sudah mempersiapkan mangga yang saya potong dadu kecil-kecil. Nah, masuk aja Mbak di sini. Kita masukkan ke sini. Jadi bebas sih untuk menghiasnya ya, kayaknya tuh nggak ada apa ya, nggak ada harus aku pengen seperti ini gitu, bebas aja. Mau pakai buah apapun boleh. Oke. Nah, oke. Lalu ini kebetulan kemarin ada promo blueberry di Singapura karena di Singapura itu malah justru kalau blueberry itu suka lebih murah daripada mangga. Kan sebel banget kan? Blueberry satu pak tuh paling kalau dikursin sekitar 20.000 satu pak ya. Padahal kalau di sini satu paknya sendiri suka sampai 60.000. Jadi kadang-kadang kalau misalkan kadang saya di IG itu suka posting ya, wah makan pakai blueberry. Itu nggak karena pamer sih Mbak, cuman karena di sana tuh malah justru lebih murah. Jadi tetap ya, tetap yang namanya apa namanya uh, nah oke, okay. Cuman untuk ini aja. Lalu saya kebetulan punya, saya butuh gunting. Oke, nah, petik dulu ini Mbak. Jadi saya punya apa namanya min yang saya celupkan ke air tadi. Nah, ini oke, masuk ke sini.
Masuk ke sini. Ups. Kasih ke sini. Ini yang kecil. Kita kasih di sini. Oke. Nah, ini Mbak sudah jadi. Jadi penampakannya seperti ini. Gimana nih Mbak? Penampakannya seperti ini ya. Jadi apa namanya, ini fruit pie yang kita bikin dari mango. Nah, nah seperti ini. Penampakannya agak susah ya Mbak, sayangnya yang ininya mau tak miringin kok nantinya apa namanya. Oke, begini saja lah, normal saja. Nah, ini teman-teman, jadi ini penampakan untuk mango fruit pie yang vegan dan gluten free dan menyehatkan dan mudah dibikinnya, tanpa harus di oven, tanpa harus dipanggang, tinggal masuk ke kulkas saja. Atau kalau misalkan memang bisa bersabar sedikit, itu kita biarkan saja ke suhu ruangan sampai benar-benar dingin dan firm atau mengeras. Gitu Mbak. Oke, baik. Nah, oh ya Neng, untuk agar itu harus warna putih ya Neng ya? Sebetulnya sih bebas Mbak, cuman karena di sini sudah ada warnanya, saya pakai warna putih karena saya pengen apa namanya, saya pengen supaya semua itu natural. Jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa saya nggak pakai yang apa namanya, pengempuk atau pengembang atau apa namanya, enhancer atau penambah rasa, atau penambah rasanya hanya pakai lemon saja. Lalu agar-agar itu yang putih karena biar tidak ada pewarna, karena saya pengen warnanya natural dengan warna buahnya saja. Makanya kalau misalkan kepengen, aku pengen feelingnya warna merah, mendingan kita pakai stroberi atau pakai buah naga. Itu Mbak, kayaknya lebih lebih mungkin kita akan merasa wah lebih sehat karena pewarna itu benar-benar pewarna alami yang kita dapatkan dari buah-buahannya. Gitu, Mbak. Oke, betul sekali Neng. Berarti untuk membuat feelingnya itu bisa dicampur ya Neng ya? Ya, bisa dicampur, Mbak. Bebas. Makanya kalau untuk membuat feeling itu benar-benar deh bebas. Bebas merdeka. Kan kalau misalkan campuran mangga sama stroberi kan enak juga, Mbak. Ngenas sama stroberi itu juga enak loh. Campurannya kalau di jus atau smoothies itu kan kadang ada nanasnya, ada stroberinya gitu. Itu juga enak sekali. Nah, itu bisa untuk pewarna juga gitu. Oke, itu adalah bahannya tadi ada tepung almond 125 gram, Ya, terus ada mangga yang berukuran sedang ya Neng ya. Mungkin ya, teman-teman bisa ganti pakai buah lain ya Neng ya. Dan boleh. ada Ya, margarin 75 gram, terus ada betul. gula palem, untuk gula 2 palem sendok 2 makan. sendok makan, gula pasir 2,5 sendok makan ya Neng ya, Ya, dan ya, maizena 2 sendok makan, dan agar-agar betul. putih 1 sendok 1 sendok teh ya teh. Neng ya. Ya, lemonnya jangan lupa Mbak, lemonnya separuh buah. Dan untuk susunya ya Neng ya 225 mili ya Neng ya. Ya, 225 mili atau 225 gram. Sama Oke, ini. untuk susunya pakai kedelai ya Neng ya. Ya, bisa pakai susu almond, bisa pakai susu kedelai, bisa pakai susu yang oat itu ya, kayaknya ada oat milk ya sekarang ya Mbak. Itu bebas. Kalau misalkan memang pakai apa namanya, ada teman-teman yang pengen mencoba untuk pakai dairy milk gitu, pastikan bahwa campuran buah itu masuk belakangan pada saat
maizena sama susunya sudah mengental supaya susunya tidak menggumpal-gumpal. Oke, baik, Neng. Nah, untuk pai buah itu, untuk apa namanya, kandungan atau kadar gulanya itu tinggi atau rendah ya, Neng, ya? Dan mungkin, apa namanya, tinggi seratnya ya, Neng, ya, dibandingkan pai biasa? Ya, jadi, karena kan mungkin kalau misalkan kenapa pakai almond ya, almond itu kan juga bagus ya, maksudnya dia adalah, kacang-kacangan yang sehat yang, untuk, apa namanya, lemak dari kacang-kacangan tapi lemak sehat kayak misalkan ikan yang dari salmon itu kan lemaknya lemak sehat. Minyak kalau dari olive oil lemaknya lemak sehat, begitu pula almond. Itu adalah lemak sehat yang justru malah bukan menambah misalkan kandungan saturated fat tapi malah justru lemak baik. Nah, untuk gula itu dia Mbak. Untuk gula saya yakin tinggi. Karena dari buah itu sendiri kan sebetulnya untuk fruktosanya sudah tinggi ya untuk apa namanya gulanya. Tapi itu bukan saya pernah baca sih ya mungkin ini untuk fruit pie yang seperti ini mungkin tidak diabetes friendly. Karena memang ada apa untuk kerasnya sendiri dia pakai gula palem walaupun gula palem itu kan indeks glukosanya kan lebih rendah ya dari glycemic indexnya lebih rendah daripada gula yang refined sugar. Cuman kan dari buahnya sendiri kan sudah ada kandungan gulanya juga. Jadi memang ini akan lebih tinggi untuk gula apa namanya. Tapi karena mangga itu sendiri sudah tinggi gulanya, jadi tadi untuk gula pasirnya sendiri ya memang jadi tetap ya tetap tinggi ya itu ya karena kan biasanya kalau misalkan daily intake berapa sih sekitar 40 sekian ya gitu sekian 40 gram 50 gram per hari gitu jadi kalau misalkan memang bikin fruit pie seperti ini kemungkinan kita harus misal memang ada beberapa orang yang harus ada dietary something yang harus less sugar kemungkinan makanya sedikit-sedikit aja atau mungkin bisa konsekuensinya adalah oh aku tak nasinya tak ganti deh jagung atau apa gitu ya misalkan gitu karbo kan nggak cuma dari roti atau dari kentang atau dari ini aja gitu atau aku tak banyakin sayurannya atau ya sudahlah itu adalah apa sih namanya guilty sweet kita gitu guilty sweet aku tak enjoy aja deh sebentar itu sedikit gitu ya besoknya baru nanti lari olahraga Oke, tapi wah, iya memang gulanya tinggi dari buahnya sendiri mangga itu termasuk yang gulanya juga tinggi tapi saya kurang ngerti deh itu apakah apa namanya indeks glikemik atau dia masuk ke dalam gula yang fruktosa itu saya harus baca lagi tuh Mbak nanti biar kita bisa diskusi tentang itu. oke, baik. Wah, baik itu adalah tutorial ya, teman-teman ya, cara membuat, gluten free fruit pie ya, teman-teman dari Neng Monik yang sudah bagi resep ya, dan step by step cara membuatnya pada malam hari ini. Keren dan jelas sekali ya, Neng ya. Oke, luar biasa banget ya teman-teman, dan ternyata kita sudah di penghujung acara nih teman-teman ya. Yuk mari untuk teman-teman follow dan kunjungin Instagram @bikeoff1975 dan terima kasih banyak nih, untuk Neng Monik yang sudah berkenan mengisi webinar malam hari ini dengan sangat keren dan mantap sekali penjelasannya dan dikasih juga dengan tutorialnya sekalian ya, Neng, ya. Terima kasih Ya Mbak. juga untuk antisipasinya teman-teman. Oke, buat, teman-teman kita masih ada satu sesi lagi besok ya di Telegram, Jam jam 10. 10 sampai jam 11 siang. Jadi jika masih ada pertanyaan nih yang belum sempat disampaikan, besok bisa disampaikan langsung di Telegram ya, Neng, ya. Betul. Oke, dan buat teman-teman
nih yang lagi cari produk-produk pecah belah yang aman, terpercaya, dan berkualitas ya, ayo selalu kunjungin dan ikutin marketplace-nya kita yang ada di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, Blibli, dan Bukalapak lainnya. Dan buat teman-teman nih yang mau mengunjungi website kami juga boleh, silahkan kunjungi di www.soybiantik.shop dan selalu ikutin live streaming yang ada di Shopee dan ada di TikTok. Oke, terima kasih Neng Monik dan terima kasih juga untuk teman-teman semuanya. Sehat dan cantik bersama Subiantik. Selamat malam Neng Monik. Happy weekend, Mbak.